Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh ya, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, apalagi diadu dengan yang juga potongan dari video lain. Jangan, aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian ya. Linknya saja kan enak, linknya di share, apa sulitnya gitu ya. Kemudian dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kita lanjutkan kajian kita tentang apa itu wahyu. Maka sekarang masuk seri yang ketiga. Apakah ini akan menjadi seri tamat? Kita lihat aja nanti ya. Seri tamat. Kemarin aku sudah jelaskan ya, apa itu wahyu, apa itu firman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harap kalian sudah baca surat An-Nahl 18, surat Toha 38, dan surat Al-Maidah 101 ya, tentang apa? Wahyu. Wahyu ya. Wahyu itu apa? Ya pilih. Bisa bimbingan, bisa arahan, bisa petunjuk. Gitu ya. Kalau kita lihat nanti bisa dieksplor lagi ya. Silakan kalian cari. Setidaknya aku sudah menghadirkan 3 ayat dalam beberapa surat ya. Ada surat An-Nahl, ada surat Toha ya. Ada surat Al-Maidah. Itu menunjukkan kalau aku gini masuk enggak tuh? Kalau aku gini masuk enggak? Bersandar. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya Nabi yang menerima wahyu. Ya. Di sini lebah menerima wahyu. Di sini istrinya Fir'aun, Bunda Asia, menerima wahyu. Di sini para murid Kanjeng Nabi Isa, Hawariyun, menerima wahyu. Nanti kalau kita baca itu surat Bunda Maryam ya, itu juga menerima wahyu. Cuman nggak aku hadirkan karena dia kan bentuk dalam satu cerita panjang. Ya silahkan kamu baca di surat Maryam. Itu kan berdialog dengan Jibril.
suasana itu, ya, ini otakmu pakai, pasang otak. Suasana itu akan mendedel-duelkan, akan memporak-porandakan, akan meluluh lantakkan, akan menghancurkan semua pemahaman yang selama ini dijejelkan sama kita sejak kita masih kecil dulu, masih ngaji, seolah-olah wahyu itu hanya diterima oleh Nabi. Coba bilang, di mana ada yang pernah menjelaskan seperti aku begini? Ngaji di mana kamu? Berapa tahun kamu ngaji? Ada yang menjelaskan seperti aku tentang wahyu? Makanya gue kan bilang sama lu, salah satu sisi kita bangga banyaknya rumah Quran, hafalan Quran. Dari segi kuantitas kita bangga. Bahkan di depan kontrakanku sini sepertinya itu agnia sepertinya. Dulu itu rumah itu dijual nggak laku-laku, nggak tahu juga apa itu sudah dibeli orang, apa akhirnya nggak dijual karena nggak laku-laku. Ya mungkin karena itu ada di depan jalan raya, ya harganya ya. Kalau keras-kerasan dan cepit seperti gue ya nggak mungkin kuat beli ya. Sekarang jadi rumah Quran. Ditulisin tuh rumah Quran. Kan banyak berdiri rumah Quran, pondok tahfidz, pondok tetek bengek lah. Artinya secara kuantitas itu membanggakan kita sebagai umat Islam. Tetapi secara kualitas itu nggak ada progresif. Dia stagnan. Karena yang diajarkan ya itu aja. Tidak ada sebuah upaya mendobrak kesalahan yang telah menjadi kaprah, kata orang Jawa, sehingga ada istilahan salah kaprah. Makanya ini dari pengalamanku ya, kalian tidak akan mendapatkan pencerahan, pemikiran yang dia menjadi anti mainstream dalam sebuah lembaga pendidikan yang formalistik. Kan sudah terbukti ketika kita membahas subiha, ya, seorang anak dari generasi kita, generasi Islam, masih muda, alumni Al-Azhar Kairo, memahami subiha masih seperti itu. Karena yang dicekokkan ke otaknya oleh guru-gurunya ya seperti itu, nggak ada perubahan. Kan nggak ada bagaimana seperti kita membahasnya, karena kita non formal, kita out of the box, kita di luar dari pemikiran yang formalistik. Bahwa yang diserupakan itu bukan personalnya. Yang diserupakan itu adalah peristiwanya seolah-olah tersalib. Maka tidak subihahu, tapi subiha. Iya kan? Waalaikumsalam. Yang cuman kan pemahaman dia, sekalipun dia alumni Kairo, ya tetap begitu-begitu saja. Karena yang dijejelkan ke otaknya ya begitu oleh guru-gurunya. Itulah yang aku namakan kemarin itu, yang setelah aku diskusi dengan Dr. Suryadi, bahayanya sanad seperti itu. Dia dari gurunya ini. Tetapi dari guru ke guru itu memakan sekian rentang waktu. Apakah tidak terjadi pergeseran? Pergeseran terjadi. Akhirnya bagaimana cara mensikapinya? Kembali ke Al-Quran dan hadis. Kita cek bareng sumber aslinya. Jangan terus sanad itu mengikat. Kan lu kan sudah tahu. Beberapa waktu lalu ada yang tanya sama gue, itu seperti sanad Qurannya dari mana? Gitu. Dikirain sanad itu menjamin kebenaran. Justru di situ ada bahayanya kok. Orang nggak berani berpikir keluar dari pemikiran gurunya. Karena sanad itu sudah mengikat dia. Sama seperti saudara kita, generasi Islam yang dari Kairo itu.
Masih aja dalam otaknya ada yang personal yang diserupakan oleh Kanjeng Nabi Isa. Padahal kagak ada. Karena apa? Subiha, bukan subihahu. Domirnya hilang di subiha itu. Itu sebagai salah satu contoh. Belum lagi mundur ke belakang, aku diskusi dengan sosok ya juga, tapi bukan Kairo. Dia alumni Mekah Madinah dan pernah ngaji di salah satu pondok terkenal di Jawa Tengah. Hari gini masih mengatakan Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi itu loh. Dia tuh saking nggak terekspos itu, mau diskusi sama gue itu bawa kitab itu seabrek. Gue cukup Al-Quran aja dah. Itu kiai, sosok yang sudah dapat gelar kiai dari masyarakatnya seperti itu. Ya, nah, sekarang di sini otakmu sudah terformat, tidak lagi mengatakan bahwa hanya Nabi yang dapat wahyu. Ya, karena apa? Apakah kamu akan membantah ini? Lebah dapat wahyu, istrinya Fir'aun dapat wahyu, murid Kanjeng Nabi Isa, Hawariyun, pengikut setia dapat wahyu. Kalau kamu mau bantah ini, bantahan. Coba. Berani kamu bantah ini? Jadi kajian-kajian gue itu ya tetap bersandar pada sumber aslinya. Kalau kita berbicara tentang Islam ya Al-Quran dan hadis. Kalau kita berbicara tentang Kristen ya Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kan otak-otak goblok kafir kan banyak yang menuduh aku seolah-olah apa yang dari Bible terus aku salahkan gitu. Itu kan bajingan yang kurang ajar itu. Belum tahu karakterku sudah memvonis aku seperti itu. Enggak begitu. Aku yang mengatakan yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tidak lalu semua Alkitab, pokoknya Alkitab salah. Itu kan batukmu goblok. Lu kafir nggak mau belajar. Bismillah. Karena kita sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, bagaimana ya Rasulullah kalau kita mensikapi Alkitab, kitab-kitab yang dulu. Apa pesan Kanjeng Nabi? Jangan terima semua, jangan tolak semua. Artinya apa? Ada uji kesahihan di sana. Makanya kalau Injil itu dikatakan hadis Yesus, itu sangat tepat. Yang sekarang ini loh, Injil yang sekarang ini. Karena di sana ada yang salah, ada yang benar. Lah gue bukan tipe orang yang pokoknya Injil salah. Nggak begitu, blok. Kalau yang benar ya gue benerin, kalau yang salah ya gue salahin. Dan gue tetap kembali kepada Alkitab. Kan gue fungsinya papan tulis ini kan untuk menulis supaya bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Dasarnya mana? Loh, kalau lu nggak terima, ya hadapi itu Alkitab itu. Jadi jangan memfitnah, memprasangka gue pokoknya Alkitab salah. Nggak begitu kerangka berpikirnya, itu nggak akademis itu. Begitu juga Al-Quran. Sekarang gue mau tanya sama teman-teman semuanya ya. Ya, baik yang kafir, yang Islam, semuanya lah. Ya. Apakah gue pernah melarang lu bantah? Enggak, silakan bantah tapi yang argumentatif berdasarkan apa yang sedang kita diskusikan. Jangan gue diskusikan ke kanan, lu ke kiri. Jelas nggak gue respon. Kembali sekarang. Lu mau bantah ini Al-Quran. Gue ini hanya menyampaikan Al-Quran. Gue nggak berani ngomong di luar Al-Quran. Begitu juga kalau Kristologi. Gue hanya menyampaikan Bible. Gue tidak berani ngomong di luar Bible. Makanya kemarin kan ada kafir tanya, apa itu agamanya wanita yang minta disembuhkan Yesus ketika anaknya sakit. Ya gue kagak tahu karena Injil tidak menceritakan. Kalau gue bilang agamanya Gatoloco kan gue jadi salah. Dari mana Gus Muti tahu kalau agamanya Gatoloco? Itu membuktikan bahwa gue adalah ansik bersandar pada sumber prima. Kita berbicara sekarang Al-Quran, ya Al-Quran. Nah sekarang otak lu sudah gue format bahwa jangan lagi berpikir bahwa wahyu itu hanya untuk Nabi. Karena apa? Kalau lu berpikir, otak lu berpikir berdasarkan format yang
diberikan oleh guru-guru ngaji lu terdahulu bahwa wahyu itu hanya untuk nabi, lu akan berhadapan dengan Quran surat 16, 18, 23, 8, 5, 11. Ini bukan nabi, bukan nabi, bukan nabi. Belum lagi seperti perintah gue, lu baca itu kisah Bunda Maryam. Itu wahyu loh itu. Karena berdialog dengan Jibril. Ayo, gimana? Lu ikut Al-Quran apa ikut apa yang diformat sama guru-guru lu? Terserah. Gue hanya nyampein bahwa metodologi penologi kajian kita itu perlu didekonstruksi ulang supaya cerdas. Alhamdulillah. Supaya jangan goblok gitu loh. Sekarang kita lanjutkan ya, setelah kemarin apa sih wahyu itu? Nah, gue kasih pilihan, lu mau pilih yang mana? Dan ini memang agak sulit karena wahyu itu sudah menjadi bahasa kita sih. Seperti wali, apa itu wali? Kan sulit karena wali sudah menjadi bahasa kita, padahal itu sebetulnya bukan bahasa kita. Bahasa Indonesia itu raw materialnya dari bahasa Melayu. Ketika di bahasa Melayu itulah sudah ada proses ya peresapan dari bahasa-bahasa lain lewat apa? Perdagangan. Dulu berita itu dibawa oleh pedagang karena jalur yang mobile itu pedagang. Pedagang-pedagang dari Arab sana. Ya. Akhirnya tahu apa? Oh, wali-wali. Nah, masuk dalam bahasa Melayu. Kemudian 1928 Sumpah Pemuda masuk ke dalam bahasa Indonesia. Wali, untuk menjelaskan wali ya sangat sulit karena sudah menjadi bagian kita. Supaya gampang kita masuk ke duduk permasalahannya. Oh. Begitu juga dewan. Jadi dewan perwakilan rakyat itu tiga-tiganya, dewan, perwakilan, rakyat itu semuanya bahasanya kadrun sana. Bahasanya kadrun, siapa kadrun itu? Ya kalau perspektif kita ya Israel ya Arab. Itu habitatnya kadrun, bukan hutan tropik seperti kita. Maka kalau bilang kadrun prosesnya hanya Arab, otaknya itu nggak tahu ditaruh mana, ditaruh dengkul atau ditaruh bawah dengkul. Karena Israel juga itu teritorialnya itu gurul. Jangan kamu pikir hutan tropik seperti kita. Cuma kan karena sudah ada kebencian untuk mendiskreditkan kadrun. Padahal tanpa kadrun kita tidak punya 2-3 kata itu. Dewan, perwakilan, rakyat. Kita tidak punya, ini bukan bahasa kita. Terus lu mau memarginalkan yang punya bahasa. Mulut lu mau pakai bahasa apa? Kalau ini misalkan nggak ada. Jadi bahasanya lu pakai, tapi yang punya bahasa lu nistakan. Itu kan otak-otak bajingan yang goblok. Lu kira gue ngomong sembarangan? Undang pakar bahasa, ketemu gue. Siapa yang lu anggap berkompeten untuk berhadapan dengan gue? Apakah dewan, perwakilan, rakyat, itu murni bahasa Melayu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasanya dari barat tengah sana. Nah, ketika itu sudah menjadi bahasa kita, agak sulit menjelaskan. Seperti gue sulitnya menjelaskan wahyu. Masuk lagi ke dalam perspektif antropologis Jawa yang kita dengar. Yang kemarin ada lagu aku sudah tunjukkan. Kamu bisa ketik di YouTube. Wahyu Kolosebo. Itu pesannya tinggi itu. Cuman bahasanya itu bahasa Jawa Inggil. Bahasa Jawa itu ada stratanya. Gue sendiri yang punya darah Jawa sulit mengartikan. Gue banyak tanya pada orang Jogja. Apa artinya Wahyu Kolosebo? Gitu. Ya. Bahasa itu perlu. Makanya teman-teman Kristen kita, masalah yang mereka hadapi karena mereka tidak megang kitab suci, yang mereka pegang terjemahan kitab suci. Itu masalah tersendiri bagi mereka. Lah kalian yang sudah dikasih Al-Qur'an yang ada dua-duanya, ada terjemahannya, ada original teksnya, tapi goblok karena nggak mau belajar Al-Qur'an, terus gimana?
Padahal Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sebuah kebaikan. Nek nggak ngaji ngulang nek nggak ngulang ngaji ojo goblok kowe. Dan itu semua perspektifnya bahasa. Bahasa itu menyatukan loh. Indonesia ini menggunakan salah satu kekuatan bahasa sebagai alat persatunya. Makanya Sumpah Pemuda itu diantaranya berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekarang teman-teman Kristen kita bahasa persatuannya apa? Kagak ada. Vulgata, Septuaginta, itu sudah edisi terjemahan. Yang satu kiblatnya Gerika Yunani, yang satu kiblatnya Romawi, Latin. Memangnya nabinya dari Yunani, memangnya nabinya dari Italia sana, kan kagak. Jadi pertahanan terakhir dinullah ini ya, mulai milata Abraham, ya Yahudi, Nasrani, ada di Islam. Ada di Al-Quran tuh pertahanan terakhirnya. Makanya dijaga benar-benar. Jangan sampai ini jebol lagi, kehilangan bahasa aslinya. Karena Al-Quran itu sebagai pertahanan terakhir dari kitabullah yang ada. Jadi bahasanya itu harus dijaga. Makanya tidak boleh Al-Quran dan terjemahan itu lepas. Harus didampingi. Ngerti? Otakmu ngerti sekarang? Nah, wahyu itu bahasa dari serapan yang sudah menjadi bahasa kita. Maka aku pilihkan, ya, itu begini. Bimbingan, arahan, petunjuk. Ya, bisa disebut bimbingan, bisa disebut arahan, bisa disebut petunjuk. Ini nanti terbagi dua lagi. Ya, ini nanti terbagi dua lagi. Ya, inilah yang disebut sebagai etimologinya. Ya. Ya. Di mana ini ya? Di sini. Kalau lu ditanya, apa itu etimologinya wahyu? Maka dia ini ya. Nanti kita lihat terminologinya. Ini satu dari sudut pandang etimologi. Lu jangan tanya lagi sama gue apa itu etimologi. Tak lempar ini kepalamu, goblok. Nanti tanya lagi, apa lagi itu etimologi? Capek gue ngajar. Ya. Nanti yang akan kita bahas, yang kedua itu terminologinya apa? Ini beda-beda nanti. Terminologi. Kita sekarang sudah sampai di etimologinya. Bisa bimbingan, bisa arahan, bisa petunjuk. Ini etimologi dari wahyu. Nanti ini terbagi dua lagi. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke terminologi, ya, etimologinya kan sudah. Aku bacakan dulu komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu, kedua salam Isra semua. Oke, salam Isra Islam rasional untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Untuk Gispati, terima kasih atas kiriman 3 hati merahnya ya. Kemudian jagoan kita yang ada di Barat Tengah, Kang Usman Kam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barat Tengah hadir Gus. Mantap. Mantap. Jadi kita harus percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Kita jangan ikut-ikutan Inggris. Itu urusan Inggris ngomong Timur Tengah. Kita ada di sini kok. Maka kita bilang Barat Tengah. Ya. Mantap. Di atas teriknya matahari siang sambil menikmati gelombang gurun pasir di sepanjang jalan pulang menuju base camp. Semoga guru dan semua saudaraku yang ada di channel dakwah ini selalu sehat bersama keluarganya. Doa yang sama juga untukmu saudaraku, semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah agung ya. Jauh-jauh di rantau orang baik-baik, semoga Allah merahmatimu. Amin amin ya rabbal alamin.
Salam Islam rasional from Usman Saragi Dubai UAE. Mantap. Di tengah kesibukannya kerja masih sempat ngaji dia. Itu seharusnya sebagai pemicu kalian. Nah yang sibuknya seperti itu aja masih ngaji, kok gue yang banyak waktu nggak mau ngaji. Kan gitu. Ya. Oke. Maulah te godang Tuhan munasudilaiku lai saragi. Kemudian soleha kita lahan, tolong kalau salah dikonfirmasi ya, karena ini huruf-hurufnya gandeng semua ini. Rahani ya, Rahani Junaidi ya, soleha kita Tete Rahani kumaha pawartosna Bandungnya. Ini sepertinya Bandung ini. Ya. Bandung. Ingat ya orang Bandung, orang Periangan ya. Lagu Panon Hideng itu lagu contekan loh ya. Karena banyak saudara-saudara kita di Pasundan dikirain Panon Hideng itu yang dikarang oleh Ismail Marzuki itu lagu asli digali dari bumi Nusantara kita. Enggak. Itu lagu contekan. Maka di sisi itulah aku heran bagaimana kok masih ada Taman Ismail Marzuki. Dari segi seni itu bermasalah. Karena dalam sebuah aktivitas seni yang namanya plagiator itu kejahatan. Itu kan diambil lagunya, syairnya diisi syair bahasa Sunda. Karena pada waktu itu Ismail Marzuki lagi terpesona dengan cewek Sunda yang berdarah Arab. Bayangin, Sunda aja sudah cantik, Sunda campur Arab, gimana cantiknya itu. Maka dikaranglah lagu Panon Hideng itu. Itu bukan asli lagu rakyat dari Parahyangan. Ya. Kalau gue coret itu Taman Ismail Marzuki. Karena apa? Dia punya noda. Plagiat itu sebuah kejahatan dalam karya seni. Gitu. Ya. Oke. Itu untuk soleha kita Rahani Junaidi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. WLW ini apa ya? Mungkin walau ya. Gue gaptek sih baca-baca gini nih, singkat-singkat gini. Mungkin walau ya, mungkin ya, kalau salah dikonfirmasi. Makanya nggak usah disingkat-singkat lah ya, karena gue kagak gaul untuk urusan yang seperti itu. Ini bukan untuk Rahani, untuk semuanya ya, ketik aja lengkap. Alhamdulillah walau telat, yang penting mengikuti kajian Ustadz favoritku. Assalamualaikum ya Ustadz, sehat terus. Oke, doa yang sama untukku, solehaku Rahani Wijaya. Salam untuk keluarga di sana, semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Dan salam Isra untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Oke, terima kasih. Kita terbang dari Bandung ke Makassar. Rasmin Asmat, Kang Rasmin. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru. Walau terkadang telat dan tidak komen, tetapi ngaji mengejar ketertinggalan. Salam Isra juga untukmu. Oke, terima kasih saudaraku. Atur saja gimana waktunya ya. Telat tidak apa-apa, yang penting tetap ngaji. Ya. Oke. Mungkin begini ya, sambil kamu nonton YouTube ya, sambil bawa buku kecil. Nanti apa yang perlu kamu tulis. Oh, Gus Peti bilang apa? Oh, tulis ini. Gitu. Mungkin itu salah satu cara yang kutawarkan ya. Jadi jangan hanya dilihat aja gitu. Karena kemampuan kita itu kan terbatas, memori kita. Kita bukan kelas penghafal-penghafal yang qualified ya. Apalagi sudah kebanyakan makan micin, makan MGS. Otak jadi kurang tajam ya. Ditulis bahasa Melayu ketika kami di SD dulu sama Enci. Enci itu guru. Jadi aku dulu manggil guruku itu Enci, bahasanya Melayu di Siantar sana ya. Itu begini bahasanya, jargonnya, ikatlah ilmu itu dengan pena. Supaya nggak lari dia, maka ikatlah ilmu itu dengan pena. Artinya apa? Lu tulis. Makanya ada surat kan, Al-Qalam itu kan. Ya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah pengetahuan akademis, gitu loh.
sampai ada surat Al-Qalam. Ya. Jadi Rasmi Nasmat buru-buru gitu ya ditonton, ditulis. Dan ini berlaku untuk semua ingatan ini ya. Jadi aku ingatkan untuk semuanya, bukannya Rasmi Nasmat. Cuman yang jadi objek pembicaraan saat ini Rasmi Nasmat. Cuman dari itu kalian juga harus paham berlaku untuk semua kalian. Ada buku gitu ya. Lihat, nah, yang perlu tulis, gitu. Oke. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Rasmi Nasmat. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Makassar ya. Jadi ingat soto. Pagi-pagi gini makan soto Makassar. Mantap kali. Ya. Cuman nggak tahu ya. Aku pernah loh bawa soto Makassar itu ketika mau pulang aku order. Ya mungkin karena perjalanan ya, berapa jam dari sana ke sini naik pesawat padahal. Ya katakanlah 2 jam sama transit-transitnya, perjalanan daratnya 3 jam atau 4 jam. Setelah di rumah dipanasin dimakan beda rasanya. Beda. Nggak selezat kita makan di Jalan Gagak itu, di warungnya itu. Itu apinya itu 1 tahun cuma 2 kali mati. Idul Fitri, Idul Adha. Selain itu 24 jam apinya nyala. Gue kan tanya sama yang punya warung. Dan mereka tidak mau pakai LPG. Pakai kayu bakar. Apakah rasanya beda pakai LPG dan kayu bakar? Nah, itu perlu diriset itu. Oke. Terima kasih Kang Rasmi Nasmat. Kemudian MK Effendi. Kang Mas MK Effendi, apa kabarmu? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, makin tambah menarik kajiannya bertema wahyu. Ditunggu kajian selanjutnya, Gus. Salam dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Effendi gitu ya, aku panggil gitu ya. Semoga sehat selalu dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Langkat ya, Sumatera Utara. Ya, setidaknya pemahaman kamu dan kalian semuanya tentang wahyu sudah berubah kan? Jadi nanti kalau diskusi dengan teman-teman Ahmadiyah bisa menjelaskan. Ya. Kalaupun Mirza Ghulam Ahmad dapat wahyu, apakah dia otomatis terus jadi nabi? Karena semua juga dapat wahyu. Yang dapat wahyu bukan hanya nabi, gitu ya. Jadi ada otak yang saat ini telah aku brainwash ya, dan aku suntikan ulang ke dalamnya sebuah pemahaman ya, setelah dikosongkan ya, bahwa yang menerima wahyu itu tidak hanya nabi, siapapun bisa menerima wahyu. Ya. Oke. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad taruhlah dia menerima wahyu, dia tidak juga nabi. Gitu ya. Karena kemarin kan Kang MK Effendi sudah menyampaikan ayatnya bahwa dia bukanlah bapak-bapak dari kalian. Dia adalah khataman nabi, penutup nabi. Jadi sudah tertutup nabi. Itu general, mau yang punya syariat, mau yang nggak punya syariat kagak ada. Pokoknya nabi the end. Selesai sudah. Nah, kalau kita punya wawasan, punya kecerdasan, punya pengetahuan, diskusi jadi enak. Gitu loh. Nah, aku ingin kalian itu otaknya itu cerdas-cerdas, jangan goblok-goblok. Goblok itu dia harus bertepi. Bertepi, lama-lama habis, tinggal pinternya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau diskusi enak. Diskusi itu menyampaikan gagasanmu. Masalah orang menerima menolak gagasan itu bukan urusanmu, biarkan saja. Tapi setidaknya kamu secara cerdas, secara canggih bisa menyampaikan gagasanmu. Nah itu nggak bisa dilakukan kepada orang yang malas belajar. Gitu loh. Ya Kang MK ya, terima kasih. Selanjutnya Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa tetap hadir. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang Hermana Natawijaya. Boyem Bandung. Aduh. Aku baru berapa sekali aku ke Bandung itu ya. Ada acara kajian diundang di sana. Dan kebetulan ada kasus gitu ya. Ya kembali pacaran gitu ya. Soleha kita pacaran sama kafir ya, akhirnya kita selesaikan ya, kita tanganin kasus itu di lapangan ya. Kemudian Bu Ne,
Alhamdulillah Banjarmasin hadir ngaji salam Isra. Salam Isra juga untuk Bune, matur nuwun Banun. Terima kasih atas kiriman satu hati merahnya. Ya. Ini mualaf kita ini jagoan banget ini Bune ini ya, bukan yang kaleng-kaleng. Terima kasih Bu Ne dan terima kasih untuk semua saudaraku yang ada di Banjarmasin. Kemudian Kang Mas Juanto Anto yang punya Cirebon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cirebon hadir izin ikut kuliah apologet Gus. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang eksis di channel ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang di Cirebon. Kemarin ada yang protes, cuman aku nggak jawab. Males. Dia bilang waktunya habis untuk baca komen gitu. Karena dia tidak tahu bahwa komen yang kita baca itu juga bagian dari pengetahuan. Bukan hanya materinya. Jadi materinya ini juga pengetahuan, komen itu juga pengetahuan. Jadi dalam komen-komen itu ada serpihan-serpihan pengetahuan yang itu juga perlu. Gitu. Tapi aku males jawab karena dia menurutku tidak mengikuti dari sejak dulu. Masuk satu episode dan berkomentar, ya sudah biarin aja. Itu menjadi penyaring ya. Siapa yang akan masuk ke sini ngaji, siapa yang tidak. Ya. Ya kalau sudah begitu ya enggak usah masuk ke sini. Ngapain juga masuk ke sini. Ya. Kan lain ketika aku membahas dalam playlist yang aku kasih tajuk politik embongan, itu langsung to the point dia. Makanya komen yang di situ tidak aku baca. Kalau yang di sini aku baca. Beda. Kalau kalian perhatikan beda kan formatnya. Nah, kemarin ada yang komen gitu, ya sudah. Karena tidak akan ada yang bisa merubah aku. Bentuknya ya sudah begini, tinggal kalian tentukan. Setuju, oke, nggak setuju, angkat kaki. Gitu aja. Oke, Nopek Ceng dari Surabaya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat jelas koyok ngene kok si ono sing ngengkel Tuhan Yesus iku Allah. Lah itulah sulitnya. Siapa segini? Sebab segala firman. Nah, kalau firman itu Yesus, jadi kan Yesus tentang Yesus kan. Coba kalau kita ganti firman itu menjadi Yesus ya. Sebab segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima Yesus. Mereka tahu benar bahwa aku datang kepadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menyampaikan Yesus, jadi kacau. Itulah yang aku bilang bahwa firman itu ini etimologinya firman itu bimbingan, arahan atau petunjuk. Jadi dia bukan personal. Oke, matur nuwun Kang Nopek Ceng. Gregetan iki wong. Salam Isra nggih untuk semua saudara-saudara di Surabaya. Kemudian Kang Arif Musinin, sebenarnya pengen hadir Gus kalau ada diskusi-diskusinya Gus Betik, tapi jauh Gus ke Jakarta. Belum ada cuti libur kerja. Insya Allah kalau dekat-dekat saja tak ikut Gus. Oke, matur nuwun enggak apa-apa ya. Atur aja gimana baiknya. Memang insya Allah tanggal 26 nanti diskusinya itu di Jakarta. Kemudian Gioni Arthur, tidak skip iklan, posisi sekarang lagi di Bekasi, lagi sudah 1 bulan. Wow, ini orang penting ini. Menteri Kesehatan kita nih. Oke, Gioni Arthur, salam Isra untukmu ya. Kita lanjutkan Kang Rio Aka, Jakarta Selatan. Hadir Gus, oke, terima kasih. Ini juga rajin ya. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak tentang wahyu dari Kerinci, Jambi. Mantap. Kita lanjutkan Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang dinyimak Gus. Salam Isra untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kang Sahran Gipari menyimak di pagi hari sambil berjemur mentari hangat. Mantap. Kang Cipto Purbaling, terima kasih atas 3 jempol dan 3 merah hatinya. Di Manada, Jember, terima kasih Cipto Purbaling tadi. Kang Cipto dari Grogot ya. Yang punya IKN. Yo Kang Mas Cipto yang punya IKN. Nantilah itu kita bahas di channel politik ya. Kita di sini teologis saja dulu.
Di mana ada? Jember, matur nuwun ya. Kang Mas Hermas Edison Kalteng, terima kasih. Kenapa kok sekarang nggak pernah bertanya Kang Mas Hermas Edison? Tanya saja, enggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah jelas ya nggak masalah ya, silahkan. Kita lanjut, jagoan kita, jagoan herbal kita, Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nunggu pembahasan Injil Thomas tentang Yesus yang konon bisa ciptakan burung dari tanah liat. Benarkah demikian? Ayas gak yakin. And salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Maybe sometime akan kita bahas ya. Apa itu kholak? Ya, hati-hati. Ketika kita ketemu nanti ja'alna itu apa? Ja'alna itu menjadikan. Kholak itu menciptakan. Menciptakan itu menciptakan yang bagaimana lagi? Hati-hati ya. Oke. Kemudian siapa ini? Nah, ini Zulaimana. Dominan bahas komen masuk, malah inti pembahasannya habis waktunya gitu. Ya, terima kasih. Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Kamu cocok ngaji di sini, cocok nggak cocok ya angkat kaki gitu aja, nggak ada masalah. Dan gue juga kan kagak undang lu ke sini. Mau lu ke sini ya terserah aja. Yang jelas tidak ada yang bisa merubah gue seperti lu mau. Ya. Jadi posisi lu itu mau ngaji, nggak mau sudah. Karena gue sudah pertimbangkan semuanya. Ya. Apakah komen itu akan gue baca atau tidak, dan itu kan sudah kita lalui. Kita kan pernah trial error komen tidak dibaca. Ketika komen tidak dibaca, aku kehilangan ruh. Aku rindu sama kalian. Pertemuan kita lewat dunia virtual ini ya di mana? Ya di komen itu. Gitu ya. Jadi kalau maunya to the point, langsung ke topik, jangan ngaji di sini karena tidak akan ketemu. Nggak begitu metodologi yang aku tawarkan. Karena aku sudah bilang bahwa channel ini jangan hanya dijadikan metode habitat yang akademis, tapi di sini adalah habitat kita yang untuk saling bersilaturahmi di antara kita, saling mengenal, ya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, baik yang iman maupun yang kafir, karena mereka juga tetap saudara kita. Kita dalam iman kita tidak ketemu, tapi dalam kebangsaan kita adalah bersaudara, dalam kemanusiaan kita juga bersaudara, gitu. Ya. Jadi itu untuk Zulaiman ya. Terserah, ada pilihan dari kamu. Kamu merasa tidak pas di sini, tidak cocok, tidak seperti yang kamu mau, angkat kaki. Cocok, silahkan ngaji di sini. Gitu aja. Ya. Davin Martin ya, itu sudah dijawab oleh teman-teman 24 replis ya. Ini teman kita kafir ya. Aku gini Davin Martin, aku tahu mana pertanyaan itu yang akan berkepanjangan, mana yang tidak. Makanya aku jawab pertanyaanmu itu ya seperti yang aku telah menjawab. Kalau dihubungkan dengan goa ya, maka Yesus itu hanya terkait dengan goa ketika dia dilahirkan. Kan aku sudah jelaskan kemarin, ya. Kan aneh ketika kamu tanya, ya. Ketika pewahyuan terus kamu tanya, kamu kaitkan dengan gua, terus mau lu apa? Kenapa lu nggak tanya ke poinnya saja yang lu mau apa? Karena kalau gue jawab, mesti dia berapa ya? Tidak selesai. Dia akan berputar terus seperti yang telah dilakukan oleh Irfan Al-Akbar. Akhirnya kan begitu. Nah, gue gak punya waktu untuk yang model-model begituan. Jadi to the point aja. Jadi gue ngerti. Maka gue simplisitkan saja. Kan aneh lu tanya tentang goa dikaitkan dengan pewahyuan, dikaitkan dengan Yesus. Kagak ada. Dan lu tahu itu kagak ada. Kenapa masih lu tanyakan? Makanya gue jawab aja. Ketika Yesus dikaitkan dengan goa, itu hanya ada pada waktu proses kelahiran dia. Maka tempat kelahiran Yesus di dalam internal Kristen sendiri itu terjadi dualisme antara kandang domba dan gua. Cuman yang sayangnya satu ada di Injil yang kanonik, yang satu di Injil yang apokrifa. Jelas ya? Jadi gue itu ngerti kemana poin yang akan terjadi. Kemana poin yang akan dituju. Pertanyaan lu itu bukan pertanyaan yang gue jawab selesai.
Gue nggak punya waktu untuk jawab itu. Ya, dan itu sudah terbukti kan, sudah dijelaskan sama Irfan, masih tanya lagi. Kenapa nggak langsung aja to the point? Mau lu apa ditanyakan. Nggak perlu dikaitkan dengan goa. Kalau dikaitkan dengan goa ya gue jawab seperti itu. Ya, ngerti lu? Paham? Semoga dipahami ya, Kang Mas Davin Martin ya. Kecuali lu debat sama gue itu lain cerita. Tapi ya siapa lu? Kan nggak semua orang yang mau ngajak debat mesti gue layani. Gitu loh ya. Jadi nggak usah berretorika, bermain-main begitu. Tanya-tanya saja. Gitu. Nggak usah bersayap. Oke. Kemudian Aljus durung praget isih repot bingit cuman absen doang, nanti dilanjutkan nyimak monggo Kang Aljus ya. Kemudian Kang Anip, terima kasih, gas terus jangan kasih kendor, salam Isra, alhamdulillah. Terima kasih ya untuk Alif yang punya Depok ini. Apa ini? Si Hombing, kenapa Hombing? Yang salah ya Anda, itu bukan romonya. Hombing goblok kok dipiara. Ya. Tritunggal itu, dan itu kan sudah kita bahas ya Barbatono. Dia gagal ya. Di Alkitabiah gagal di logika ya. Dia hidup dalam dogma. Ya. Oke, aku lanjutkan sekarang. Kita masuk ke terminologinya ya. Etimologinya sudah tahu ya, bimbingan, arahan, petunjuk, itulah wahyu. Kesalahan kita memahami bahwa wahyu itu hanya diterima oleh nabi, padahal enggak. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan begini. Jadi ya, kalau ada orang masih menerima Tritunggal, itu keterbelakangan berpikir. Gitu ya. Seperti si Hombing ini. Gobloknya nggak hilang-hilang. Karena dia sudah di format begitu dan tidak berani out of the box. Coba dia ketemu Oskis. Selesai itu. Ya, selesai. Ya, diskusilah sama teman-teman saksi Yehova atau Kristen Tauhid atau Mormon. Kalau nggak bisa diskusi dengan aku, karena aku jelas-jelas aku Islam. Maka saranku, kalau kamu diskusi dengan Islam, jelas di awalnya saja sudah ada pembatas. Coba diskusi yang sama-sama Kristen gitu loh. Terus kamu renungkan, kenapa? Sudah sekian abad, sekarang sudah 2023. Konsep teos dalam kekristenan itu kan nggak selesai, masih debatable. Ada yang Tritunggal, ada yang Tunggal, ada yang Oneness. Padahal ini Hombing ini supaya dengar telinganya, goblokmu supaya hilang. Hukum utama itu apa? Coba. Hukum utama itu apa? Kamu baca ya. Markus 12:29 itu hukum utama. Hal yang paling penting dari semua agama apapun dia menjelaskan tentang posisi teosnya. Dan di situ Yesus dengan cerdas menjelaskan posisi teosnya ketika dia ditanya sama utusan-utusan Yahudi bahwa Gusti Allah, Alif Lam Lam Ha, YHWH itu Ehad, tunggal, bukan Tritunggal. Jadi kalau lu mau beragama pakai Tritunggal, silakan saja, gue hormati. Jangankan Tritunggal, 1000 tunggal gue hormati. Tapi otak lu harus jujur bahwa itu dogma. Tidak ada Yesus menjelaskan Tritunggal. Jadi lu nggak usah ngotot, lu goblok. Gue hormati kok, jangan khawatir. Lu jangan 1000 tunggal gue hormati. Itu tapi kan ketika bicara akademis beda dong. Akademis itu yang salah-salah, yang benar-benar. Otak waras nggak mau menerima Tritunggal karena itu bermasalah. Jadi bermasalah dalam Alkitab karena tidak dijelaskan Yesus, bermasalah dalam logika.
Tunggal ya tunggal. Bagaimana 3113 itu gimana? Itu namanya irasional, bukan transrasional. Ya. Oke. Masuk di sini. Ya. Biar muter tuh kepalanya si Hombing. Ya. Dia cari, tanya sama pendetamu, sama kalau kamu Katolik sama romomu tanya. Di mana Yesus ngomong Tritunggal? Kalau enggak terus kamu ikuti aja. Ya itulah termasuk yang aku bilang bahaya sanad seperti itu. Ya. Oke, kita sekarang terminologinya ya, wahyu, gini aja ya. Gue bahas ini. Itu dibagi gini. Wahyu ini gue hapus ya supaya apa namanya? Apa itu wahyu? Etimologinya sudah ya. Kemarin apa tadi ya? Ya bimbingan, arahan, ya. Petunjuk gitu ya. Sekarang terminologinya wahyu itu bisa begini. Seret. Ya. Ini bisa diberikan kepada manusia. Ya. Tetapi bukan manusia saja yang mendapat wahyu, ternyata lebah juga mendapat wahyu. Kalau gue kurang pas, tolong dibenarkan ya. Bisa nggak sih lebah itu disebut binatang? Ya, kalau salah ya lu ganti aja. Yang penting otak lu tahu apa yang gue maksud. Kalau lebah nggak bisa dibinatangkan ya diganti aja ya. Udah siap-siap, Dok? Bidadari kecilku siap-siap mau sekolah ini. Ya. Gini ya. Sementara manusia itu nanti terbagi. Kalau binatang ya, itu biasanya kita nyebutnya ini loh. Ini ya, insting. Ada film ya, Basic Instinct gitu. Ya. Sebutnya insting. Mungkin begitu ya. Atau pas atau enggak ini enggak tahu gue ya. Ketika dia manusia itu bisa inspirasi, kira-kira begitulah. Enggak tahu gue bahasa apa yang lebih pas ini. Nanti lu carilah yang pas ya. Ini hanya sebagai basic untuk menjelaskan ke kamu aja. Ya. Jadi kalau di binatang itu insting, contohnya lebah itu ya. Kalau di manusia disebutnya inspirasi. Ya. Tapi sama saja, dia apa? Petunjuk, arahan, apalagi tadi yang aku pernah jelaskan, ya, bimbingan itu wahyu. Ya. Itu sudah kita bahas kemarin etimologinya. Sekarang terminologinya. Sekarang manusia itu dibagi dua lagi. Ya. Ya. Manusia biasa seperti kita ini ya. Manusia biasa gue singkat gini ya. Manusia biasa ya. Gini. Nanti tinggal lawannya manusia luar biasa. Ini gini. Ya. Manusia biasa itu seperti Bunda Maryam ya. Seperti istrinya Fir'aun, seperti Hawariyun, para murid. Itu kan manusia itu, bukan binatang. Ya, maka dia inspirasi. Itu mendapat petunjuk, ya, mendapat bimbingan, mendapat arahan, ya. Itu biasanya bersifat pribadi, ya. Sifatnya itu pribadi, ya. Personal, pribadi. Privat, supaya enak nanti. Privat, ya. Kalau salah, tuh. Privat itu pakai F apa pakai
Gue sering keliru privat. Film. Ya. Pernah ya debat kecil sama supporter. Kalau dia kan supporter, kalau gue kan voter. Dia supporternya salah satu kandidat presiden yang 3 itu. Gua voter, gua pemilih, bukan pensupport. Nanti gue jelaskan apa bedanya voter dan supporter. Ya. Gue salah nyebut, sebetulnya bukan salah sih. Memang spelling gue itu kacau ya. Antara privat sama privat, terus film gitu. Gitu dipermasalahkan sama dia. Gue bilang, itu kan hanya penyebutan bukan substansinya. Kembali saja ke substansi diskusinya. Gitu-gitu gue males ya. Hal yang tidak perlu dimasalahkan. Dan gue bilang, jangankan lu, anak-anak gue itu sering ingatkan kalau gue salah omong. Seperti ini, privat. Jadi manusia biasa privat ya. Nanti ya inspirasi yang manusia luar biasa itu yang sifatnya itu publik ya. Jadi publik. Nah, inilah yang kita sebut syariat agama. Syariat agama. Jadi siapa manusia luar biasa itu? Nabi. Siapa manusia biasa? Ya kita ini. Jadi inspirasi yang diberikan itu bersifat privat, tapi kalau sudah nabi itu dia berupa syariat, dia publik. Makanya gue ada posisi tidak membedakan antara apa itu rasul, apa itu nabi. Kan ada yang membedakan. Kalau nabi itu dapat syariat untuk dirinya sendiri. Lah untuk apa? Syariat itu harus dipublik. Jadi nabi dapat inspirasi ya, wahyu itu dari Allah ke Jibril ya, ke manusia, manusia ke nabi, nabi ke publik atau rasul ke publik untuk menjadi apa kan? Syariat agama. Jadi di sini posisinya nabi, di sini posisinya kita sebagai manusia dapat privat kita. Sedangkan di sini publik dapatnya. Dia harus dipublikasi sebagai jalan hidup, sirotol mustaqim, jalan-jalan orang yang istiqomah. Tahu? Inilah terminologinya. Jadi posisi nabi itu di sini. Posisi manusia yang bukan nabi itu di sini. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu posisinya di sini, bukan di sini. Ini sudah kataman nabi. Ini kalau yang binatang. Seperti Momoy itu kan. Halo Momoy, dia aku bikinkan kandang di tingkat, dia lihat aku itu. Momoy itu begitu waktu masih aku ambil dari paralon, aku evakuasi kan videonya ada itu. Itu sama permaisuriku langsung di apa namanya? Seperti pipet apa gitu ya. Itu dia langsung, karena kan dia nggak ada emaknya, kasihan ya. Dia kalau malam itu suka ngemut jarinya kadang-kadang jarinya Ranti itu diemut. Karena kan nalurinya masih mimik ke induknya dia. Tapi karena induknya nggak ada, apapun dia emut. Ya, apa bahasa Indonesia emut itu nggak ngerti aku. Itu insting. Ya, sama dengan lebah itu insting. Manusia itu kita sebut inspirasi. Ya, kalau manusia biasa itu privat, tidak publik. Tapi kalau manusia luar biasa, dia publik. Itulah yang kita sebut dengan syariat agama. Kalau di sini ya tergantung kepentingannya apa. Di sini kepentingannya syariat, aturan main kehidupan yang kita sebut agama ya. Yang itu merupakan jalan hidup kita untuk sampai kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung atau Alif Lam Lam Ha itu. Jadi dari mulai Bapak Adam sampai Musa, sampai Kanjeng Nabi Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad atau semua para nabi itu posisinya di sini. Makanya gue kan kasih masukan sama teman-teman Ahmadiyah, ya silakan saja Mirza Ghulam dapat wahyu, tapi dia tetap bukan nabi. Dan nggak bisa dikatakan nabi tanpa syariat, masih mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak bawa syariat ya bukan nabi. Justru dia dikatakan nabi karena dia membawa syariat, gitu loh.
Nah, ini bekal ini, tapi jangan dipaksakan ya. Sudah kita hormati saudara Ahmad ya, kita begitu ya. Kalau gue memposisikan, karena gue debat habis lama membahas surat An-Nahl itu. 2 kali, 1 kali dengan bosnya yang ada di Bogor, 2 kali yang di sini, jadi ada 3 kali. Ya, jadi kalau kita nggak paham wahyu dulu, bermasalah nanti ya. Ini terminologinya sudah aku petakan seperti ini. Semoga ini cara gampang untuk memahaminya. Ya, nah, kemudian ini supaya gampang aja ya. Wahyu itu ini kan terminologinya ya, etimologinya sudah ya. Wahyu itu nanti substansinya, jadi ada etimologi, terminologi, substansinya ya itu hanya 2, ya hanya 2. Di mana ya? Di sini ya, di sini ya, hanya 2 substansinya. Apa dia? Bisa perintah, ya. Kalau satunya perintah berarti satunya apa? Larangan. Atau gini. Aduh, kok sudah habis semua ini? Ini doang. Syariat itu hanya ini doang. Ya, perintah. Ini, ya. Larangan, hanya itu aja. Lihat nanti apakah kita diperintah, apakah kita lihat konteksnya. Ya. Hanya ini doang. Ya, perintah atau larangan. Nah, kalau perintah kita jalan. Kalau larangan kita berhenti. Sorry, ini ngomong sama nulisnya nggak klop, ulang ya. Lu di kantor mau tanda tangan, seharusnya itu 10 miliar, tapi lu ubah menjadi 20 miliar karena yang 10 miliar mau lu selap, mau lu korup, mau lu maling. Tanya dalam hati lu, itu perintah atau larangan? Ketika larangan, lu berhenti. Lu di kantor tiba-tiba dengar suara azan atau ada apa namanya timer, waktu duhur, sholat duhur. Lah, otak lu bekerja, itu perintah atau larangan? Oh, perintah. Jalan. Nah, nanti proses perintah dan larangan, ini agak sulit untuk menjelaskannya. Di antara perintah larangan itulah yang disebut sirotol mustaqim. Jembatan yang kata Jawa itu wot ogal akil, serambut dibelah 7. Itu ada di antara perintah dan larangan. Jadi nggak nanti kalau kita ngaji masih nanti kita di akhirat ada jembatan serambut dibelah 7, kita berjalan, kalau nanti kita banyak dosa masuk ke neraka, kalau banyak pahala sampai ke surga. Enggak begitu. Enggak, nanti itu eskatologi. Setelah itu kita sampai ke waktunya nanti. Sekarang kan masih fiction ya, bukan fiktif. Nanti kamu kacau lagi. Kita belum sampai ke sana. Di sana itu nanti sudah hasil, bukan proses. Prosesnya di sini. Jadi kita meniti jembatan Sirotol Mustaqim yang dalam kita masih ngaji anak-anak dulu diceritain. Tapi ya namanya aja ngaji anak-anak, enggak apa-apa. Aku juga nggak menyalahkan. Artinya supaya anak-anak kita ada rasa, diawali rasa takut. Terus kemudian berkembang menjadi taat. Kalau sudah besar, jangan takut, tapi kesadaran. Jadi sholat bagi kita enggak wajib. Sholat bagi kita itu kebutuhan. Jadi kalau lu ngaji di sini, mulut lu itu jangan ngomong sholat itu kewajiban. Nah ini kalau ini di apa namanya, diedit dan dipotong, terus disebar sama bajingan-bajingan itu kacau sudah. Oh Gus, berarti sholat itu bukan kewajiban. Jadi kacau. Harusnya kan dilihat penuh. Nah ini bajingan-bajingan kalau you mau populer, you mau banyak subscribe, you mau banyak favor, silakan. Ini dipotong videonya Gus Beti. Nanti muat di channel lu, ya. Lu potong bahwa Gus Beti bilang sholat itu bukan kewajiban. Ya. Ya, jadi ya jembatan Sirotol Mustaqim ya. Itu sekarang bukan nanti, itu ada di antara perintah dan larangan.
ya, yang itu termaktub dalam wahyu disampaikan Jibril kepada para nabi. Karena kita berbicara syariat, ya, syariat. Nah, kalau kita ngaji kecil dulu, ya seperti itu memang ceritanya. Oh, nanti di sana ada, kalau orang Jawa bilang wot itu jembatan Okalakil tuh begini-begini. Wot Okalakil gitu. Ya nggak apa-apa untuk membangun kesadaran, ya. Kesadaran, oh takut nanti masuk neraka gitu. Kalau kita jangan begitu lagi, orang sudah dewasa kok masih takut. Ya. Jadi sebuah ibadah itu dilakukan bukan karena takut neraka, pingin surga, enggak. Tapi karena sebuah kesadaran sebagai seorang hamba. Ya bagaimana seharusnya kamu bersikap sebagai hamba kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Yang kamu dari something from nothing. Ya. Kajian intelektualnya kan begitu, ya. Makanya kalau sudah ngaji di sini, sholat itu jangan lagi kamu anggap sebagai kewajiban. Tapi sholat itu sudah bermetamorfose dalam kehidupan otak, ya, dan hati sanubari kita menjadi kebutuhan. Jadi lu kagak lagi ngomong gue wajib sholat. Lu ngomong sekarang setelah ngaji sama Gus Betik di channel ini, gue butuh sholat. Ngerti ya? Supaya ngerti. Kalau nggak ngerti gue tempelin kepala lu, goblok. Ngaji sini harus pintar. Ya, jangan lagi ngomong sholat itu kewajiban, tapi kebutuhan. Maka sejak saat ini berubah, ya. Gue wajib sholat, tinggalkan, dirubah dengan gue butuh sholat. Ya, jadi sholat itu kebutuhan kita. Itu yang bisa aku sampaikan tentang wahyu, dan ini edisi. Oh, ini tamat tuh ya. Ini edisi tamat ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan. Itu Kang Mas Sopo kui mau. Kamar Effendi ya, sudah aku jelaskan. Nah, nanti sesuai di surat Toha ya. Itu Bunda Aisyah kan, istrinya Firaun. Nanti di surat An-Nahl itu lebah. Nanti di surat 5111 yang kamu tanyakan itu Hawaryun, ya tinggal menyesuaikan saja. Itu ada di mana? Di sini posisinya. Berikut nanti Bunda Maryam. Ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa semua ya nabi itu pasti menerima wahyu. Tapi yang menerima wahyu tidak pasti nabi. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu, ini edisi tamat ya, semoga bisa memuaskan. Kalau yang ayatnya tadi itu ya, An-Nahl, Toha, apalagi tadi Al-Maidah, tolong pelajari sendiri ya, karena waktunya sudah terbatas mau ngantar si kecil. Dan ini edisi tamat, dan itu sudah, aku kira kalian sudah ngerti kok ya, sudah aku bikinkan bagan seperti ini. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim ya, pesan aku. Ngopi dulu. Pesan gue, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam dalam tingkat imanmu, jaga sholatmu, ya, menjadi sebuah keindahan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra, Islam rasional ya. Terima kasih. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.